Setelah menunggu lama yang rencananya Pingo akan launching di Indonesia pada bulan Oktober atau November 2020 ini harus kembali gagal karena proses launchingnya Pingo di Indonesia ini ditunda kembali sampai COVID-19 ini benar-benar berakhir, yang diprediksi pada bulan April tahun 2021. Dengan adanya delay dan penundaan ini, apa yang akan dilakukan oleh para member-member Pingo yang ada sekitar 20.000 lebih. Kali ini saya akan membagikan informasi video cuplikan dari para AT, leader-leader Pingo, apa yang akan dilakukan untuk mengakomodir para member Pingo yang ada 20.000 lebih ini. Saksikan videonya sampai dengan selesai. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan share-nya sebelum kita lanjut. Nah, teman-teman juga perlu ketahui ya, khususnya mengenai perkembangan Vingo di Indonesia. Nah, jadi Vingo ini sudah, mungkin teman-teman beberapa sudah dengar ya, jadi sudah dipastikan bahwa tahun ini akan ada pengunduran lagi dan itu sudah ada surat resminya ya. Tapi teman-teman juga nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah takut, karena kenapa? Justru ini menjadi suatu kesempatan untuk kita lagi ya, untuk mengembangkan apa yang memang sudah ada sekarang gitu. Jadi, nah di sini kita para tim leader sudah memikirkan secara jangka panjang ya, jangka panjang, karena kenapa? Ini pandemi ini kan asumsi berakhir itu sekitar bulan April tahun depan. Yaitu pun setelah nanti vaksin diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia tuh dimulai starting jadi di Januari ya. Nah, antisipasinya apa sih? Yang pertama adalah bahwa nanti karena kita membernya juga sudah cukup banyak ya, jadi PS aja udah sekitar total AMAT itu ada sekitar 1000-an. Kemudian shoppernya udah hampir sekitar 18-19 ribuan ya, dan itu akan terus berkembang. Nah, tentunya di sini kita harus punya satu wadah ya, punya wadah yang namanya yaitu One Finger Community. Ya, jadi wadah ini untuk apa sih? Hanya untuk kita supaya tetap solid dan kita tetap fokus ya pada dunia bisnis. Jadi jangan lagi bercampur aduk dengan hal-hal yang memang di luar bisnis ya. Karena kita udah satu jelas bahwa komunitas ini adalah komunitas bisnis. Nah, karena Vingo ini ada delay lagi, maka teman-teman juga kita para leader yang pertama adalah harus membereskan masalah gift pack ya. Nah, gift pack ini diselesaikan tentunya dengan apa? Dengan cara apa? Nah, makanya kita keluarkan paket express. Paket express nanti akan dijelaskan seperti apa. Karena tetap ya komunitasnya harus berkembang, dan tetap karena kita adalah anchor-nya dari Vingo, berarti kita tetap harus Vingo-nya tetap ada ya gitu, dan mungkin tidak mungkin dilepaskan gitu ya, dan tidak mungkin juga beralih ke yang lain. Kita harus tambah kuat. Nah, kedua, masalah withdraw. Wah, withdraw ini juga teman-teman juga ya, inilah gara-gara ini kan berarti kita harus adaptasi, dan akhirnya para tim leader juga sudah memikirkan dan ada solusinya ya. Jadi salah satunya adalah memiliki akun bank. Gitu, akun bank ini. Nah, otomatis penarikannya kita akan uji coba mulai dari coba 300 ya, 300 ringgit. Berarti kurang lebih 1 juta. Nah, teman-teman saya yakin di sini banyak yang sudah punya saldo 1 juta. Ya, nanti akan diuji coba dulu tentunya. Kita nggak bisa langsung, tapi kita nanti pikirkan mekanismenya seperti apa. Ya. Nah, kemudian masalah income ya, masalah juga penghasilan. Nah, ini pun kita akan carikan solusinya, dan gimana akhirnya kita
mulai tadi seperti Pak Armanto bilang ya, kita harus bisa mulai praktek bisnis ya, latihan bisnis itu bisa dari produk-produk dari teman-teman di sini, UMKM, ataupun melibatkan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga itu sepertinya ada nggak yang bisa membantu gitu ya? Ada ya, di sini ada banyak yang perusahaan-perusahaan retail yang tentunya akan siap pun membantu kita dan mereka pun membutuhkan kita sebagai satu komunitas ya, sehingga tercipta hal yang win-win solution dan saling menguntungkan ya. Kitanya sudah terbiasa ya, kitanya sudah terbiasa untuk berbisnis, dan juga pada saat nanti launching betul-betul kita harus ya, sekali lagi harus lebih unggul dari komunitas atau tim dari yang lainnya ya, karena di sini kita akan fokuskan untuk melakukan training ya. Nah, teman-teman makanya ikut terus ya, dan juga boleh ajak ya teman-teman di sini. Kalau tiap hari Rabu pertemuan ini boleh ajak shopper ya, shopper ini, tapi tentunya nanti ada perubahannya dalam arti apa, fasilitas dan manfaatnya dan benefitnya akan lebih banyak lagi yang bisa didapat ya, karena tadi ya ada satu tetap toko online dari sisi Vingo-nya tetap dapat, gift pack tetap dapat ya, kemudian voucher tetap dapat, kemudian ada training juga, ditambah sekarang ada juga koperasi ya, kita dilatih untuk menabung, kita dilatih untuk disiplin dalam berbisnis, terus juga ada bisnisnya juga udah mulai jalan gitu ya, dan bisnisnya ini bukan lagi yang kita bikin lagi create seperti Vingo, bukan ya, kita benar-benar memanfaatkan. Di sini ada kan yang namanya bisnis ada 1.0, ada 2.0 ya, 3.0, dan sekarang udah 4.0. Nah, sekarang kita seperti ini apa, tarik balik lagi ya, karena di Indonesia itu yang konvensional ini masih yang paling besar ya, seperti punya toko gitu, terus punya ini Pak UMKM. Nah, ini UMKM teman-teman jangan salah, mereka lah penyumbang sekarang yang paling besar sebenarnya di Indonesia, tapi memang mereka tuh seperti kurang diperhatikan atau kurang difasilitasi. Nah, kita sekarang sebagai rakyat Indonesia harus aktif ya, mulai aktif mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Nah, itu nanti akan kita coba ya. Jadi teman-teman di sini juga boleh ya. Dan nanti di sini ada kita mulai contoh mulai ada yang presentasi produk. Nah, diharapkan teman-teman juga berani ya. Asalkan ada produk itu berkualitas dan tahu teman-teman tahu ya gitu. Walaupun nggak punya pabrik bisa aja gitu, tapi deket gitu ya, terus tahu kualitasnya ya, nanti kita sifatnya kurasi ya. Ada tim kurasinya di mana yang boleh dijual nanti di komunitas secara terbuka atau secara perorangan, one-to-one itu silahkan gitu ya. Nah, di samping itu lagi juga nanti justru sekarang lebih mudahnya gini ya, dengan adanya bergabung dalam komunitas ini kan tetap harus upgrade ya, teman-teman harus upgrade ke PS. Upgrade-nya pun nggak terlalu besar nilainya, dan kita pun di sini berusaha bagaimana caranya teman-teman bisa mendapatkan lagi atau gain gitu ya uang tersebut dengan berjualan produk-produk yang ada di sekitar kita. Nah, disitulah mulai latihannya ya. Dan teman-teman juga nanti kita juga masih godok ya, nanti kita juga akan berkolaborasi dengan yang cukup besar juga ya, mungkin teman-teman udah kenal yang namanya grup Alfamart gitu ya. Nah, kita lagi coba cari jalannya, cari seperti apa yang kira-kira memang nanti teman-teman bisa bergabung sana. Dan contohnya salah satunya inilah koperasi ini akan kita perkenalkan ya nanti. Di sini teman-teman juga tetap diberi kebebasan ya, dalam arti tidak perlu wajib bergabung atau gimana, enggak. Ini kita hanya memberikan satu pandangan, dan tentunya sekali lagi kita tidak ada kepentingan apa-apa, tapi kita hanya memikirkan bahwa ini perlu suatu mitra gitu ya, untuk supaya komunitas ini lebih solid ya. Salah satunya yaitu yang mitra yang bergerak di bidang keuangan ya, ini apa, simpan pinjam. Karena kenapa nanti akan ada berhubungan ya, nanti kalau misalnya penjualan akan sangat terbantu gitu, karena hanya pindah-pindah rekening antar, jadi nggak usah banyak bank, tapi menggunakan koperasi ini. Nanti caranya seperti apa? Nah, tentunya nanti bisa dijelaskan lebih detail. Nah, kemudian kedepannya lagi ya, saya harapkan gitu ya, kita harapkan juga di sini semua sama-sama bisa menjadi seorang pebisnis ya, benar-benar real pebisnis. Walaupun memang itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya, ada yang bisa cepat, ada yang bisa besar, ada yang bisa kecil, tapi kita mulai dulu sesuatu yang positif ya. Kita harus menciptakan banyak pebisnis yang bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, diharapkan lah gitu komunitas ini
bisa menjadi salah satunya ya. Jadi di sini teman-teman nggak usah takut, nggak usah malu, karena di sini kita sama-sama mulai belajar sama-sama ya. Apa yang bisa kita bagikan, kita sharingkan, dan teman-teman juga di sini boleh juga ya gitu sharingkan juga gitu. Kalau mendapatkan sesuatu cepat sharingkan gitu. Dan saya yakin gitu ya, Vingo di Indonesia ini, terutama di komunitas ini, bukannya makin kecil, makin surut, tapi akan makin besar. Karena kenapa? Akan banyak yang mau bergabung ya. Dan untuk bergabungnya itu salah satunya adalah dengan harus upgrade ya, harus upgrade PS. Nah, itu salah satunya gitu. Salah satu syarat untuk bergabung dalam komunitas itu adalah harus upgrade PS Vingo gitu ya. Dan yang lainnya lagi adalah bahwa WD pun akan dipermudah. Jadi semua masalah-masalah yang terjadi sekarang itu bisa di solving sebenarnya ya. Cuman tetap semuanya by proses, diharapkan ya. Bulan September ini masalah WD itu uji coba. Ya, kita uji coba dulu beberapa, nanti kita pilih untuk WD. Bulan Oktober diharapkan sudah ketemu formatnya, dan akhirnya teman-teman, saya juga punya tujuan di sini, semua leader punya tujuan adalah tarik semua uang. Tarik semua uang yang ada di sana, kita tarik semua ke sini, ke Indonesia. Ya, lebih baik kita kelola di Indonesia. Kita kelola sesama teman saja lebih menguntungkan ya, walaupun ada nilainya cuma 1 juta kan lumayan kalau diputar-putar ya. Nah, itulah gitu yang menjadi apa namanya itu concern dari para leader di sini. Ya, nanti teman-teman juga mungkin bisa merasakan ya, tapi tetap di sini harus aktif semua. Teman-teman harus aktif. Kalau tidak aktif percuma. Yang namanya komunitas tidak ada satupun yang dibayar, tidak ada satupun yang mengambil keuntungan secara pribadi ya. Jadi ini benar-benar untuk kita semua. Dan itu semua harus dikerjakan dengan rame-rame. Nggak bisa perorangan doang yang disuruh. Karena kenapa? Ya, ini yang namanya komunitas, sekali lagi tidak ada yang digaji. Ya, gitu. Jadi benar-benar membutuhkan volunteer, jelas ada, harus ya. Harus banyak volunteer, dan juga ada yang namanya trooper. Jadi kalau misalnya volunteer mungkin ya masih oke deh ikut sana sini, oke jadi ini apa sukarela. Tapi tetap ya dalam satu komunitas perlu yang namanya trooper. Trooper itu apa sih? Ya semacam tentara lah gitu ya, harus selalu udah siap gitu ya. Siap gitu, harus udah siap dalam situasi apapun untuk membangun komunitas ini. Nah, nanti akan tercreate sendiri ya beberapa orang trooper yang memang mau gitu melayani dan mau bekerja untuk komunitas ini walaupun tanpa mendapatkan apapun berupa materi ya. Tapi saya yakin kalau kita aktif di sini banyak kok gitu ya, kita bisa dapat ilmu, bisa dapat juga pengetahuan, bisa dapat juga relasi ya, bisa dapat juga koneksi gitu ya. Dan di sini nah itulah nilainya lebih besar daripada materi ya. Secara jangka panjang, secara long term, kita perlu yang namanya relasi ya. Relasi itu bisa didapat gimana kalau kita aktif di komunitas. Nah, sekali lagi dalam satu komunitas, kalau misalnya kitanya semakin aktif, kitanya akan mendapat jauh lebih banyak daripada yang tidak aktif atau pasif. Kalau pasif saya jamin tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena saya sudah ikut beberapa komunitas di mana saya aktif, saya dapat banyak gitu ya. Dapat banyak bukan hanya ini ya, jadi bukan balik lagi bukan fokus materi, tapi saya banyak teman-teman yang bisa membantu bisnis utama saya gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga sama gitu, di sini diharapkan ikut aktif, jangan sungkan, apa yang menjadi milik teman-teman di sini boleh kok disumbangkan gitu ya, walaupun hanya waktu, tenaga, apapun gitu ya. Semua pemikiran pun boleh, ide-ide pun boleh gitu ya. Bahkan doa pun ya kita terima gitu ya. Oke, mungkin dari saya itu saja sih kata pembuka dari saya. Tetap ya, kalau memang secara Vingonya ya tetap teman-teman harus minimal bisa mencapai AM dulu ya sebelum nanti benar-benar buka di Indonesia. Oke, jadi fokus cari shopper. Masalah pendapatan kita bisa backup dari yang lain. Tapi shopper tetap harus dijalankan, dan saya yakin nanti akan banyak shopper yang mau upgrade dengan sendirinya karena komunitas ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa ya, dengan dibantu teman-teman dan didukung oleh pihak-pihak lain yang memang satu visi dengan kita untuk mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Oke, silakan Pak Armanto. Oke, makasih Pak Heri. Jadi benar banget seperti yang tadi disampaikan Pak Heri bahwa komunitas ini ya dari kita untuk kita semua gitu. Tinggal nanti bagaimana kita bisa menjadikan komunitas ini yang sukses gitu. Nah buat
teman-teman yang sudah jadi member of komunitas ini mungkin mau ngajak misalnya temennya atau yang lain untuk bisa gabung di dalam komunitas ini ya karena kita terbentuk dari Vingo. Nah, caranya tetap sama ya. Segala kelebihan yang tadi udah Pak Heri sampaikan gitu. Kita akan untuk belajar bisnis ya, untuk terus kemudian sharing informasi-informasi yang menarik dan sebagainya. Nah, untuk upgrade-nya ya, ini habis ini akan disampaikan oleh Pak Rudi ya, bagaimana cara untuk bisa gabung ke komunitas ini ya, berarti untuk dengan menggunakan upgrade yang paket ekspres. Detailnya akan dijelasin oleh Pak Rudi. Malam, Pak. Ya, selamat malam Pak Armanto. Yuk, silakan Pak, dijelasin ke teman-teman gimana caranya supaya mereka bisa mengajak temannya yang lain untuk gabung ke komunitas ini, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih waktunya Pak Armanto. Selamat malam Pak Heri, Pak Rusdi, Pak Yul, dan semua rekan-rekan ya, Pak Fernandes dan lain-lain. Nah, mungkin saya mau jelaskan dulu bahwa beberapa hari yang lalu kita terima notifikasi dari Vingo mengenai beberapa hal. Mungkin saya sedikit share ya, biar teman-teman tahu status terakhir. Mungkin ada yang bertanya-tanya kan, kapan sih Vingo launching di Indonesia? Karena dari dulu kita kan menunggu itu ya. Nah, jadi saya mau jelaskan dulu Bapak Ibu. Nah, ini informasi yang kita terima dari Vingo. Nah, ini announcement resminya ya, yang kita terima. Tetapi ini sebenarnya 3 hal lah yang paling utama. Nah, ini saya jelaskan satu persatu biar langsung aja. Terus apa yang kita lakukan ya sebagai komunitas Vingo. Nah, jadi yang pertama itu Vingo memutuskan untuk menunda pembukaan kantor di Indonesia ya. Tadi rencananya kan akhir tahun ini ya, November gitu ya. Tapi kelihatannya hingga saat ini pandemi itu masih belum ketahuan kapan akan selesai, sehingga diputuskan untuk diundur dulu, ditunda, bukan tidak jadi tapi ditunda. Dan langkah selanjutnya akan diumumkan di 2021. Nah, kita di komunitas One Vingo ini memang masih tentu kita akan terus bergerak ya, karena akan sambil menunggu Vingo launching kita juga mungkin ada rekan-rekan yang mau bergabung terus. Nah, tapi kita ada tambahan Bapak Ibu. Selain kita mengembangkan Vingo-nya, kita juga mau mengembangkan komunitas kita sehingga yang di dalamnya itu bisa melakukan bisnis gitu ya, lebih dari Vingo-nya saja. Nah, karena kan di Vingo-nya sendiri e-commerce-nya belum bisa mulai gitu ya. Nah, kita menggandeng koperasi modern Bapak Ibu, yang tadi diperkenalkan ya, KOPI, yaitu Koperasi Online Pintar Indonesia. Itu akan menjadi platform kita. Nah, kemudian di situ nanti selain jadi koperasi ini karena sudah modern Bapak Ibu ya, itu sudah ada di handphone, nanti sudah ada bisa simpan pinjam, jadi ada e-walletnya, bisa menyimpan seperti bank lah gitu ya. Nah, kemudian juga bisa nanti ada e-commerce-nya juga, ada jual beli produk. Nah, tapi nanti kita akan pilihkan yang unik-unik gitu ya. Nah, tapi selama itu kita juga adakan setiap hari Rabu ini untuk rekan-rekan memperkenalkan dulu produknya, tapi nanti yang terpilih kita akan masukkan ke dalam platform di koperasi itu. Nah, kemudian juga nanti sambil sering jalan kita juga akan tetap adakan training-training dan pelatihan-pelatihan Bapak Ibu ya sebagai pebisnis. Ya, seperti kemarin kita adakan bagaimana beriklan menggunakan Facebook, Instagram gitu ya. Nanti kedepannya mungkin yang lain-lain. Baik, itu yang pertama poinnya. Kemudian poin kedua, per 1 September, jadi mulai kemarin itu, pengiriman gift pack untuk upgrade PS, itu tidak mendapat subsidi lagi dari Vingo. Kalau sebelumnya dapat subsidi, sehingga harganya lumayan bersaing lah
Maksudnya bisa dapat itu ya, ada subsidi. Nah, sekarang ini tidak ada subsidi, kemungkinan akan naik. Nah, tetapi kita putuskan untuk saat ke depan ini dari tanggal 1 ini kita terimanya paket upgrade-nya hanya Express Bapak Ibu. Jadi kita pertahankan yang Express karena apa? Untuk biar cepat mendapat gift pack-nya. Bapak Ibu cepat mendapatkan gift pack. Dan kita juga bisa atur pengambilan gift pack-nya itu hanya yang kecil saja sehingga menekan biaya gitu ya. Nah, kalau tetap ada mau yang paket lainnya itu case by case, nanti bisa hubungi AM atau kami gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah efektif per 1 September juga withdrawal atau penarikan dana tadinya bisa ke rekening Indonesia, sementara diubah dulu ke Malaysia, rekening Malaysia. Ya, jadi seperti karena kita tahu sendiri karena belum ada di Indonesia sehingga pihak Vingo Malaysianya, Vingonya ya udah lewat Malaysia dulu deh gitu, ya. Nah, tapi jangan khawatir, seperti tadi Pak Heri jelaskan bahwa dari komunitas kita sudah ada jalan untuk tetap withdrawal. Bahkan yang tadinya sebelumnya dari Vingo dibatasi hanya Rp1.000 minimum, nah nanti bisa lebih kecil dari itu bisa juga gitu ya. Nanti rencananya 2 minggu sekali. Nah ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kalau yang ada yang mau bertanya di sini bisa ke AM-nya atau ke kami bisa tanya pada saat FOP ini. Sekarang udah ganti ya namanya, jadi One Vingo Community ya. Oke, nah terus bagaimana di One Vingo Community ini kalau mau bergabung gitu ya, kan tadi kita mau kembangkan komunitasnya nih. Nah, tadi menggunakan platformnya untuk jual beli dan lain-lain gitu ya. Nah, cara bergabungnya pasti yang pertama adalah syaratnya sudah menjadi PS Vingo, Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah menjadi PS ya udah. Saya nggak tahu mungkin malam ini masih ada shopper ya, kalau misalnya tertarik nanti untuk ikut komunitas kita ya segera upgrade menjadi PS. Nah, yang belum menjadi PS itu bisa upgrade ya, bergabung dengan cara upgrade menggunakan paket Express. Nanti abis ini saya jelaskan paket Express itu seperti apa. Terus yang didapatkan apa? Yang pasti yaitu kalau setelah ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu mendapat lisensi bisnisnya atau kode invite sebagai affiliate Vingo. Kemudian juga dapat voucher Vingo e-commerce-nya untuk nanti belanja senilai RM199 ya, lebih besar ya. Paket Express-nya hanya RM99, tetapi vouchernya dapat langsung RM199. Tapi hanya bisa digunakan nanti ya kalau misalnya sudah di Indonesia, karena kalau enggak ya walaupun harganya bersaing atau lebih rendah, tetapi nanti akan kena biaya ongkos kirimnya juga ke Indonesia gitu kan. Jadi nanti bisa digunakan saat sudah launching di Indonesia. Kemudian cashback juga dapat cashback rata-rata 10% rata-rata ya, 10%, bisa lebih kecil, bisa lebih besar setiap belanja. Jadi itu seumur hidup udah, hanya bergabung sekali, nilainya kecil, tapi udah seumur hidup bisa mendapatkan selalu cashback gitu ya setiap belanja di Vingo. Kemudian juga dapat gift pack. Nah, kali ini karena ini yang Express ini kita fokuskan untuk Smart Thermos dulu Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan di belakang untuk ini paket Express-nya. Tapi nanti ke depan mungkin akan ada tambahan lagi yang lainnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga begitu upgrade dengan paket Express, ini bisa dapat website One Vingo ya. Ini Bapak Ibu nanti punya khusus sendiri ya, jadi bisa isi fotonya, kemudian ada link sosial medianya untuk memperkenalkan Vingo misalnya di Facebook, di Instagram atau di YouTube. Nah, itu bisa dimasukkan di situ. Kemudian juga, nah ini dia, karena Vingo e-commerce-nya ini ketahan di hold, kita coba galakan UMKM atau Bapak Ibu punya produk sendiri gitu ya. Nanti bisa daftarkan ke kita dan kita akan salurkan, maksudnya kita akan perbolehkan Bapak Ibu untuk promosi ke komunitas kita, komunitas One Vingo ini, baik melalui forum seperti ini ataupun nanti jika sudah launching dengan koperasi kopi
kita bisa dimasukkan ke dalam aplikasi situ ya. Nah, tentu yang berikutnya adalah bisa ikut Koperasi Modern One Fingo Community powered by Kopi. Nah, nanti ini penjelasannya detail di belakang sama tim dari Koperasi Online Pintar Indonesia. Baik, saya lanjutkan sedikit mengenai paket ekspres yang tadi ya. Nah, ini adalah Smart Thermos, Bapak Ibu. Jadi menariknya seperti apa? Nah, ini mungkin bisa dilihat videonya Smart sedikit. Thermos Fingo. Di sini ada namanya, ada logo Fingo-nya. Kita putar, ada buy to save, share to earn. Nah ya, jadi ini Smart Thermos paket gift pack yang saat ini ada ya, yang menarik, bisa dikasih nama juga, nama sendiri ya. Nah ini caranya bagaimana, nanti bisa tanya ke yang mengundang kalau misalnya belum upgrade. Kalau misalnya Bapak Ibu semua sudah PS tapi mau memberitahukan ke timnya, bisa, kalau misalnya belum tahu tanya ke AM-nya ya, atau ke kami. Intinya sih mudah saja, tinggal masuk ke https://onefingo.com/form/express. Isi formnya di situ, kemudian lakukan pembayaran sesuai nominal di form. Nah, tunggu sampai upgrade selesai, 1 kali 24 jam. Nah, kemudian 3 sampai 7 hari akan dapat gift pack-nya. Jadi dibandingkan dulu sebelumnya harus 2 bulan, 3 bulan gitu ya, karena kan harus di gudang Malaysia dulu, kemudian dikumpulkan, setelah ada satu kargo apa segala macam, itu baru dipaketkan ke sini. Jadi itu makan waktu lama gitu ya. Tapi kalau ini cepat sekali Bapak Ibu, ekspres, makanya kita sebut ekspres ya, hanya 3 sampai 7 hari beres. Gitu. Nah, baik. Kemudian ini mungkin nanti mengenai kopi ini langsung saja dari kopinya dari saya. Sementara itu dulu. Baik, saya kembalikan ke Pak Armanto. Ya, makasih Pak Rudi. Nah, jadi jelas ya teman-teman, jadi untuk bergabung di... Maaf Pak, suaranya mengecil Pak. Oh iya, mic-nya belum diturunin. Sorry. Ya, jadi jelas ya teman-teman untuk gabung di komunitas Upgrade PS dengan paket ekspres yang seperti tadi dijelasin sama Pak Rudi. Oke, nah sekarang yang kita tunggu-tunggu nih, dari tadi ngomongin kopi, koperasi online tuh apa sih gitu ya? Apa bedanya si koperasi satu ini, dan kenapa si koperasi ini kok yang kita ajak gandengan? Apa sih bedanya? Mungkin Bapak Ibu teman-teman juga udah tahu kali ya, koperasi dari zaman dulu kita sekolah, koperasi itu udah pasti ada jualan buku dan sebagainya, kita udah paham lah kayak gitu. Tapi apa sih bedanya si koperasi online pintar Indonesia yang satu ini, disingkat Kopi? Nah, malam hari ini kita senang banget ya teman-teman dari Kopi berkenan hadir lengkap. Ada Pak Fernandes, ada Pak Yulianto, ada Pak Gunadi. Ya, monggo silahkan Bapak, mungkin yang mau jelasin siapa Pak Fernandes atau Pak Gun? Sebentar, mungkin belum ke unmute kah? Iya. Ya, Terima kasih. ya, Pak Fernandes yang jelasin ya. Iya, saya yang jelasin. Oke, nah nanti Bapak Ibu teman-teman mungkin akan ada banyak pertanyaan ketika session Pak Fernandes menjelaskan, tapi silahkan langsung ditanyakan di chat saja. Jadi ya nanti kita akan coba jawab ya setelah nanti penjelasan dari Pak Fernandes tentang kopi ini selesai. Jadi silahkan disimak penjelasannya, kalau ada pertanyaan langsung diketik di chat aja. Oke, silakan Pak Fernandes, waktunya Pak. Baik, terima kasih Pak Arman. Mungkin saya bisa di-approve untuk share screen, Pak. Pak Armanto, bisa tolong jadikan Ya, silakan Pak. Sudah Pak. Sudah ya, oke. Iya, jadi cerita dikit nih menyambut pembukaan dari Pak Armanto tadi. Terima kasih. Selamat malam Bapak dan Ibu dari komunitas One Fingo. Saya dan rekan-rekan dari Koperasi Online Pintar Indonesia merasa senang sekali diundang ke pertemuan malam ini untuk sharing lah gitu. Jadi
kita akan cerita gitu koperasi itu seperti apa, kemudian apa sih koperasi kopi ini gitu, tadi kok namanya kayak kopi gitu. Kemudian ya kita coba sharing lagi apa yang mungkin value-value yang bisa kita bantu untuk komunitas One Fingo. Jadi tadi Pak Heri, Pak Rudi juga udah, Pak Arman juga jelaskan bahwa komunitas One Fingo ini dari anggota untuk anggota itu pada dasarnya prinsipnya itu sama seperti koperasi gitu. Jadi koperasi itu adalah suatu badan usaha. Jadi kalau ngomong dari dulu kan banyak dari zamannya sekolah kita ya, jualan buku gitu. Nah ini koperasi itu adalah badan usaha yang sangat unik sebenarnya. Jadi dan memang ada juga di seluruh dunia ada koperasi. Jadi Indonesia, tapi memang di Indonesia ini sangat pas karena kenapa? Karena komunitas kita itu suka guyup dan suka gotong royong gitu. Jadi community itu sangat kuat di Indonesia ini. Makanya sebenarnya koperasi itu cocok sekali di Indonesia. Cuman memang kita lihat bahwa koperasi ini sebagai badan usaha kurang dikembangkan di Indonesia. Makanya memang ada beberapa inisiatif lah dari teman-teman profesional ini yang menjadi founder-foundernya kopi ini. Ayo kita coba mendirikan sebuah koperasi yang apa ya istilahnya itu lebih modern ya. Jadi walaupun prinsip-prinsip dan norma nilai-nilai yang kita pegang tetap sama, jadi koperasi itu adalah guyup dari anggota untuk anggota, usahanya juga. Jadi koperasi itu berdiri sebenarnya sudah punya, kalau PT atau usaha yang lain itu belum punya customer. Nah kalau koperasi itu langsung ada customernya. Jadi customernya itu siapa ya? Sebenarnya customer itu adalah founder atau anggota koperasi itu sendiri sebagai pemilik dari lembaga usaha atau koperasi tersebut gitu. Nah kita Koperasi Online Pintar Indonesia ini kita melihat bahwa oh ya, kenapa tidak coba kita bawa koperasi itu ke level yang lebih modern. Mungkin saja kita bisa menarik komunitas-komunitas atau teman-teman di Indonesia yang punya anggota itu yang memang punya pemikiran sejalan sama kami gitu, di mana kita senang bergotong royong, kita senang guyup, terus kita mengadakan usaha antar anggota gitu kan, supaya taraf ekonomi antar anggotanya meningkat gitu. Nah itulah sedikit background apa sih bedanya kita sama yang lain, kemudian kenapa kita Koperasi Online Pintar Indonesia itu berdiri gitu. Ya ini namanya cukup, kenapa kopi gitu? Ya ini kita pikir namanya cukup enak lah. Di Indonesia juga sebenarnya penghasil kopi salah satu terbesar di dunia gitu ya mungkin. Jadi belum ada orang yang pakai kopi, ya kenapa enggak kita pakai logo kopi.coop ini sebagai trademarknya kita lah gitu, Koperasi Online Pintar Indonesia. Nah, dan online ini sendiri menyatakan bahwa kita tuh memang dari mulai berdirinya itu sudah digital, udah online gitu. Jadi memang sebisa mungkin ya pelayanan keanggotaan itu semuanya melalui online atau digital nanti. Mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kopi sendiri adalah koperasi serba usaha dan koperasi simpan pinjam. Jadi kopi hadir di Indonesia menjadi payung bagi layanan transaksi dan keuangan digital untuk komunitas berupa pengumpulan dana, transaksi jual beli, pembayaran, pinjaman sama anggota dan sebagainya untuk komunitas-komunitas yang berada di dalam lingkup Nusantara atau Indonesia. Nah ini komunitasnya tuh bisa apa aja? Komunitas di Indonesia banyak sekali. Jadi ada komunitas lingkungan, ini misalnya ada di satu RT, satu desa, atau satu kecamatan, nah ini juga bisa disebut komunitas. Komunitas alumni, misalnya lulusan dari universitas tertentu, UI misalnya, atau UGM, atau universitas mana gitu ya, di Jakarta, ini membentuk satu komunitas alumni, nah itu juga bisa disebut komunitas.
kemudian hobi, yang hobi sekarang lagi musim sepedaan, nah ini komunitas hobi sepeda, atau komunitas pendidikan, atau komunitas bisnis, dan sebagainya. Nah ini contoh mungkin ya OneFingo ini adalah komunitas bisnis gitu. Nah ini sebagai salah satu contoh komunitas yang ada di lingkup Nusantara atau Indonesia. Nah di kami, jadi seluruh pelayanan atau ini kemudahan ada di tangan Anda. Nah ini sebenarnya ya mudah ini ada di tangan ini ya kita menggunakan yang namanya mobile apps gitu. Jadi, kalau ngomong sekarang itu kan banyak aplikasi-aplikasi yang digital kayak OVO, ada GoPay dan sebagainya. Nah kita nggak mau kalah nih gitu. Koperasi juga harus bisa punya yang model seperti itu. Nah kendalanya dulu kalau mau punya sistem kayak gini kan susah gitu. Terus mungkin juga ya apa namanya pengembangnya juga sangat terbatas, teknologinya juga nggak banyak yang punya, mahal lagi gitu. Nah sekarang sebenarnya sudah mulai banyak nih tersedia di market gitu. Jadi ya kita terima kasih lah sama kemajuan teknologi ya. Jadi Kopi dari mulai berdirinya sudah menggunakan mobile application untuk mengakomodir pelayanan terhadap komunitas. Jadi pelayanan kepada anggota, kemudian juga dengan harapan ya anggota ini juga bisa meningkatkan taraf ekonominya. Jadi salah satu kegiatannya ya juga berbisnis lah gitu. Nanti di Kopi juga kita memudahkan. Nah ini kalau misalnya kayak OVO atau GoPay kan bisa bayar-bayar nih sesama anggota. Nah nanti kalau misalnya ada merchant, ada atau misalnya toko yang punya outlet, misalnya punya kios, makanan, restoran. Nah, ini kalau member Kopi mungkin nanti pembayarannya khusus gitu, atau misalnya dapat diskon, promosi, dan sebagainya itu bisa kita akomodir dengan menggunakan mobile apps tersebut. Nah, kemudian kita juga mulai dari proses administrasi, dari mulai registrasi, pelayanannya juga menggunakan mobile apps. Nah, pencatatan keuangan ini pada saat, nah jadi salah satu yang menarik lagi nih, koperasi itu karena seluruh anggotanya itu merupakan apa namanya, jadi sebagai pemilik juga gitu. Nah bedanya kalau misalnya di perusahaan itu kan pemiliknya sedikit gitu, kalau misalnya di koperasi seluruh anggota merupakan pemilik. Nah seluruh anggota ini juga menyetor simpanan, istilahnya itu setoran modal untuk membantu mendorong usaha koperasinya gitu ya. Nah, ini perlu adanya sistem pencatatan keuangan. Jadi, misalnya anggotanya ada 100 orang. Nah, ini 100 orang itu kan nggak semuanya daftar pada saat yang bersamaan. Mungkin aja ada yang di awal, kemudian 3 bulan lagi ada yang join lagi, kayak gitu. Nah, ini sistem pencatatan keanggotaan dan keuangannya ini juga diperlukan. Jadi, salah satu fungsi daripada sistem itu juga adalah membantu mencatat keuangan. Jadi pada saat transaksi atau apa itu sudah langsung mendapat laporan di sistem gitu. Jadi lebih mudah gitu. Nah, benefit Kopi untuk anggota itu apa aja? Satu yang paling dasar ya paling gampang gitu ya, semua orang tahu ya. Kalau menjadi anggota koperasi, koperasinya maju, usahanya berkembang. Nah, anggota pasti dapat yang namanya sisa hasil usaha setiap tahun. Nah, semakin besar transaksi atau semakin besar modal yang disetorkan kepada koperasi, itu semakin besar pula SHU yang didapatkan. Nah, kita sebutnya SHU itu ada 2, jasa usaha sama jasa modal. Nah, jasa usaha ini mendorong kegiatan usaha. Jadi anggota-anggota yang berkontribusi banyak terhadap usaha ataupun modalnya itu akan mendapatkan bagi hasil yang besar. Kemudian kemudahan bertransaksi ya, ini kita memang pengen dari awalnya layanan menggunakan mobile supaya anggotanya bisa mudah bertransaksi. Nah, mudah bertransaksi apa? Nah, ini kita secara sistem Kopi itu bisa terhubung dengan ekosistem. Ekosistem ini apa? Jadi kalau dulu koperasi itu berdiri sendiri dan galau mungkin ya. Waduh, saya sendirian gitu, nggak bisa terhubung ke apa namanya, kalau misalnya anggota mau beli token listrik pas malam-malam habis token PLN itu nggak bisa. Nah ini uangnya ada di koperasi tapi nggak bisa dipakai. Nah sekarang itu dengan menggunakan Kopi, nanti kita lihat
seperti apa bisanya ekosistemnya. Nah itu semua beberapa transaksi keuangan yang misalnya untuk beli pulsa, untuk beli token PLN dan sebagainya itu sudah bisa difasilitasi oleh Kopi gitu. Nah apakah cuman itu, nanti kita lihat ekosistemnya apa aja. Nah ketiga, kemudahan pengelolaan keuangan. Jadi kita anggota sebagai pemilik pasti pengen dong koperasi itu dikelola dengan benar dan punya laporan yang akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dengan menggunakan sistem yang tepat, kita juga sudah pilih sistem yang tepat. Jadi, manajemen atau pengurus itu bisa ngelihat laporan keuangan secara lebih cepat. Jadi, pada saat transaksi, laporan keuangannya seperti apa, profitnya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa, itu bisa dilihat dengan mudah. Nah, nanti tinggal disajikan oleh pengurus kepada anggota, ini loh hasil usaha kita, kemudian pada saat rapat pertanggungjawaban itu semua ditampilkan. Nah, kemudian Kopi juga mendorong kemajuan dari ekosistem, jadi mendukung supaya ekosistemnya maju. Nah, salah satu pengembangan ke arah berikutnya kami selain pencatatan keanggotaan, kemudian pencatatan keuangan, itu mendorong sekarang ke arah commerce. Jadi kita dorong supaya anggota bisa saling, ya ini kan kemarin juga saya nonton TV, ekonomi gotong royong katanya. Nah ini cocok sekali dengan temanya koperasi digital gitu. Jadi sesama anggota itu bisa saling mendorong atau membeli, jual beli supaya duitnya muter gitu. Dan tentunya koperasi juga sebagai kuratornya mendapat bagi hasil. Nanti juga koperasi akan kembali lagi ke anggota karena shareholder-nya ya anggota itu sendiri. Nah, sistem yang transparan, kemudian juga komunitas digital, jadi semua pelayanan dilakukan menggunakan online sesuai kebutuhan zaman. Jadi punya kebanggaan lah bahwa kita ada di koperasi dan koperasinya ini cukup modern. Jadi nggak ketinggalan sama lembaga keuangan yang lainnya. Nah ini, jadi mobile app anggotanya bisa apa aja? Mulai dari registrasi, kita masukin nama, kemudian data diri lah ya, nomor KTP dan sebagainya, alamat, nomor HP, buat email dan sebagainya. Registrasi sudah selesai, kita bisa login. Nah kemudian kita bisa top up saldo simpanan untuk koperasinya. Karena baru bisa dianggap resmi anggota kalau sudah melakukan top up simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah, jadi dianggap bisa juga menggunakan virtual account. Nah, ini kalau namanya virtual account apa? Kalau pernah pakai OVO atau GoPay itu kita top up dari bank itu langsung muncul di OVO atau GoPay-nya. Nah, koperasi Kopi juga seperti itu. Jadi pada saat kita top up nanti kita pilih, misalnya top up-nya mau dari Bank Mandiri. Nah, ini nanti kita pilih nominalnya top up-nya berapa, 500.000, 1 juta, dan sebagainya. Nah, nanti ketika kita nanti akan dapat nomor virtual account, kita ke ATM atau mobile banking-nya Mandiri, kita pindahkan saldonya ke simpanan koperasi, transfer 500.000 misalnya. Setelah selesai, itu langsung muncul di dalam rekening Kopinya tanpa, nah selama ini kalau koperasinya manual, kita perlu orang satu yang jagain telepon. Oh iya Pak, oh iya minta tolong saya tadi transfer uang 500.000, tolong diupdate ke sistem atau tolong dicek sudah masuk apa belum. Nah itu sudah nggak perlu lagi yang kayak gitu karena sudah digital. Nah kemudian kalau sudah top up simpanan pokok, wajib dan sebagainya, kita mau dapat notifikasi atau misalnya kita ngelihat mau kirim uang ke sesama anggota, misalnya tadi Pak Armanto, saya mungkin pergi bareng sama Pak Armanto, atau mungkin beli produknya Pak Armanto, saya mau bayar dari Kopi, itu bisa saya transfer Pak Armanto, silakan kirim deh nomor QR code-nya gitu. Sekarang kan sudah pakai zamannya QR code, jadi udah nggak pakai nomor rekening lagi. Nanti saya tinggal scan ke rekeningnya Pak Armanto, simpanannya saya bisa transfer, misalnya tadi saya beli barang 100.000, ya udah saya transfer 100.000. Nah itu juga bisa ke sesama anggota langsung. Kemudian ya dan sebagainya lah, ini mungkin nanti saya kasih lihat demonya.
Ini juga bisa PPOB, jadi belanja pulsa PLN dan sebagainya, cek saldo simpanan, kemudian belanja di koperasi, kemudian kalau misalnya lupa password, nah ini juga aplikasinya bisa dibantu menggunakan SMS, OTP, email dan sebagainya. Nah, ini ekosistem transaksi keuangannya. Jadi kalau kita mau top up, misalnya anak, Pak mau jajan, minta ini dong, diisiin di top up saldo OVO-nya atau GoPay-nya buat belanja beli chat time gitu, misalnya bubble tea atau apa gitu. Nah ini kita sudah bisa juga upgrade top up saldo untuk nomor HP-nya atau GoPay atau OVO-nya sudah bisa dari simpanannya. Kemudian kita mau top up simpanan tadi menggunakan virtual account. Nah, untuk bank-bank yang terdaftar di sini udah bisa. Kemudian untuk kirim uang ke bank. Nah, ini misalnya mau bayar uang sekolah anak. Ini misalnya di Bank BRI gitu. Ini uangnya tuh nggak usah dari bank, dan kebetulan memang ya koperasi itu bagi hasilnya lebih tinggi lah daripada bank. Karena kalau kita lihat bank sekarang kan ya bunga banknya atau adminnya cukup tinggi ya. Jadi taruh uang di sana juga belum tentu menghasilkan lah gitu. Jadi lebih baik nabung di koperasi aja gitu Bapak dan Ibu. Nah ini juga sudah bisa dilengkapi dengan transfer uang ke bank. Jadi misalnya kita mau transfer uang ke sekolah BRI, misalnya 200.000, 300.000, nah itu sudah bisa langsung dari koperasi. Jadi sudah mirip kayak lembaga keuangan lah gitu. Nah ini ada ada mekanisme teknologi lah. Jadi kita menggunakan teknologi provider yang cukup modern. Jadi mereka sudah tersambung ke ekosistem perbankan gitu, maupun ekosistem pembayaran, e-money dan asuransi. Nah ini juga katanya mau ditambah lagi nanti asuransi mikronya. Nanti ada asuransi motor lah dan sebagainya. Nah, kemudian yang pengembangan selanjutnya kita ke arah e-commerce. Jadi pada saat ekonomi gotong royong nih, misalnya ada anggota yang memang berjualan kacang almond gitu, memang yang sudah dalam kemasan rapi dan memang ini kita bisa beli dari anggota yang menyediakan. Jadi dan ya memang kita dorong supaya anggota itu saling belanja lah ya, supaya saling membantu antar komunitas. Nah ini sistem e-commerce-nya mirip ya seperti yang sudah ada, yang pernah Bapak dan Ibu pakai mungkin ya, belanja online. Jadi koperasi itu akan sebagai pengurusnya, jadi produknya bisa diupload, kemudian stoknya juga diisi berapa stoknya, fotonya dikasih tampilan yang bagus seperti e-commerce pada umumnya, nanti bisa dilihat oleh anggota koperasi yang lain, komunitas yang lain gitu. Jadi dan bisa dilakukan transaksi pembelian. Nah, sumber dananya kita dorong menggunakan simpanan dari koperasi. Jadi selain digunakan untuk transaksi digital, bisa juga digunakan untuk transaksi e-commerce ini. Nah, misalnya beli kacang almond 194.000, bayarnya sudah pakai simpanan dari kopi gitu. Nah, koperasi juga pada saat mengkurasi, memproses ini, koperasi akan mendapat bagi hasil, kemudian juga nantinya juga akan kembali kepada anggota. Kira-kira seperti itu. Nah, cara menjadi anggota gimana? Nah, ini mudah-mudahan cerita yang tadi cukup menarik nih buat Bapak Ibu. Pasti ada yang bertanya, ini kalau mau jadi anggota gimana? Nah, ini syaratnya mudah. Ya, kalau cukup punya KTP, jadi nggak neko-neko, cukup WNI, punya KTP. Kalau WNA nggak bisa gitu. Pakai paspor bisa nggak bisa. Nanti kita syaratkan wajib punya KTP. Kemudian mengunduh aplikasi. Nah, aplikasinya ini sudah ada di Play Store, sudah ada di Play Store dan App Store, iOS juga ada, dan bisa ngisi formulir pendaftarannya. Karena kita konsepnya digital, memang tidak, proses administrasi kita kurangi. Jadi memang pengisian ini diusahakan langsung diisi di mobile app dan langsung nanti terrekod ke dalam sistem. Nah, kemudian melakukan top up simpanan, kemudian proses approval,
simpanan pokok wajibnya berapa, nanti mungkin ada slide yang lebih detail. Kemudian melengkapi dokumen hard copy yang dibutuhkan dan approval keanggotaan oleh pengurus dari kopi. Nah, ini simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Ini persyaratan utama nih, wajib kalau jadi anggota. Nah, minimum satu kali pada saat awal itu melakukan simpanan top up simpanan pokok satu kali di awal registrasi senilai Rp100.000. Kemudian simpanan wajib rutin setiap tahun satu kali minimum Rp50.000. Kalau mau lebih 250, 500.000 boleh sekali, nggak apa-apa. Semakin besar jasa modalnya, semakin besar SAU-nya. Kemudian kalau misalnya uangnya mau, oh ya saya mau top up sebagai simpanan sukarela aja. Maksudnya simpanan sukarela mungkin bisa diambil sewaktu-waktu gitu. Kalau yang pokok dan wajib memang setoran yang akan ditahan di koperasi selama keanggotaannya masih aktif. Tapi kalau sudah, oh ya saya nggak bisa lagi bergabung di kopi, kemudian mau ditutup akunnya, ya simpanan pokok wajibnya akan dikembalikan. Nah, kemudian simpanan sukarela dapat bagi hasil sampai dengan 5% per tahun. Kemudian dari bagi hasil tersebut, ya kita koperasi melakukan administrasi bagi-bagi minta bagian 1.000 per bulan. Ya tentunya jauh di bawah bagi hasil yang didapat kalau misalnya tabungannya atau simpanannya ini aktif lah gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Pak Armanto yang awal ini. Kalau mungkin saya kasih video sedikit ya demo atau cara misalnya ngisi formulirnya gitu, seperti apa ya mungkin Pak Manto. Boleh silakan Pak Fer. Boleh silakan Pak Fer. Oh, ya. Nah ini saya ambil dari contoh demo ya. Jadi koperasi kopi menggunakan aplikasi Simpul. Nah, ini kebetulan dari vendornya, ini kita siapkan untuk nah ini pada saat download, nanti setelah download aplikasinya, buka aplikasinya akan tampil seperti ini. Nah ini pada saat awal, jadi kita lakukan pendaftaran, masukkan daftar isi data akunnya siapa, mobile username-nya siapa, misalnya saya Fernandes ya diisi Fernandes, kalau ini kebetulan namanya Tony gitu. Kemudian isi nomor handphone, email, emailnya juga ya wajib lah ya, kalau sekarang itu kan namanya online wajib punya email gitu. Nah, kemudian isi data pribadi, KTP gitu. Kemudian nama lengkap, jenis kelamin dan sebagainya. Ini untuk data kelengkapan data bagi koperasi gitu. Nah, kita juga diminta untuk dari Kemenkop untuk mengenali lah anggota-anggota kita itu siapa gitu. Ini memudahkan juga proses administrasi. Kalau seandainya kita juga pada saat kita gabung masuk atau misalnya kita minta data ke komunitas, itu bisa lebih mudah. Misalnya kita mau pembiayaan ke bank dan sebagainya, itu akan jauh lebih mudah kalau datanya lengkap. Nah ini juga data termasuk jadi foto selfie, kemudian KTP, selfie plus KTP, kemudian data kartu keluarga. Ini kita minta diisi supaya comply dengan regulasi kami. Nah, setelah selesai lanjut, nah masukkan kode referral. Kode referral ini akan diberikan oleh komunitas yang memang yang bergabung di dalam komunitas, misalnya komunitas One Fingo nanti akan jadi satu chapter khusus. Nah ini referralnya itu adalah bergabung di dalam minta kepada koordinator atau pengurus dari komunitas One Fingo-nya. Dan memang aplikasi ini di-download dan diregister oleh anggota yang terdaftar. Jadi kalau nggak ada kode referralnya bisa nggak saya daftar, nggak bisa. Jadi memang komunitas koperasi itu
lingkup tertutup ya Bapak Ibu. Jadi memang kita bukan seperti bank di mana ini umum, terbuka untuk umum gitu. Jadi memang ini sifatnya lebih ke arah komunitas. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau nggak ada kode referral bisa nggak? Nggak bisa gitu. Jadi kita memang komunitas tertutup. Nah ini setelah registrasinya disubmit, nanti ada login pengguna dan kata sandi awal untuk login pada saat awal. Nah, nanti ada syarat dan ketentuan, terus juga akan diminta Bapak Ibu untuk menyetujui, kemudian pada saat pertama kali login, ubah password dan sesuai dengan, karena tadi kan di generate by system, nah sekarang Bapak Ibu mungkin sesuaikan dengan password yang diinginkan oleh Bapak Ibu gitu. Nah untuk proses copy juga ada tadi ada OTP, ada password, ada PIN, kita ngikutin juga standarnya lembaga keuangan. Jadi memang agak ada beberapa yang perlu disesuaikan. Jadi password, OTP dan email itu password dan OTP dan nomor ya kode mobile app ya. Jadi app numbernya itu kita catat semua. Jadi kalau misalnya saya tahu passwordnya loginnya Pak Arman, apakah saya bisa? Nggak bisa login karena memang harus dari mobile apps-nya Pak Armanto gitu. Jadi cukup aman lah, kita ngikutin standarnya lembaga keuangan. Nanti setelah ubah password, Bapak Ibu bisa akan dapat OTP lagi dikirim ke email. Nah, ini prosesnya 2 kali. Setelah ada password, ada PIN lagi. Nah, OTP ini jangan pernah dibagi ke orang ya, Bapak Ibu. Ini semua aplikasi yang menggunakan OTP jangan pernah dibagi ke siapa-siapa. Nah, setelah OTP-nya masuk, Bapak Ibu buat PIN baru, ulangin PIN, baru masuk ke dalam, dan ini proses top up simpanan anggota. Jadi menggunakan virtual account, misalnya dari Bank Mandiri misalnya. Nah ini misalnya top up, kebetulan Pak Tony top up-nya 1 juta. Nah ini create virtual account. Nah ini nomor virtual account-nya sudah terbentuk, jadi nanti tinggal di top up ke ATM Mandiri, mobile banking Mandiri, ataupun internet bankingnya Bank Mandiri gitu. Nah, ini cara-cara top up-nya juga akan dibagi di dalam aplikasi. Nah, ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti sudah muncul nomor virtual account-nya. Nah, setelah di top up, muncul saldonya akan muncul. Jadi, ada simpanan anggota, ada simpanan pokok, simpanan wajibnya akan muncul semua. Nah, ini bisa dilihat di sistem. Mungkin itu kira-kira demo singkatnya, Pak Armanto. Oke, terima kasih Pak Fernandes. Mudah-mudahan jelas ya buat teman-teman sekalian untuk lihat. Jadi ya memang peraturannya itu adalah standar ya di koperasi manapun. Jadi ada 3 jenis simpanan. Pak Fer nanti tolong koreksi kalau saya salah ya Pak ya. Ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, dan simpanan sukarela gitu ya. Jadi memang simpanan pokok dan simpanan wajib itu baru tidak bisa kita cairkan dan baru bisa kita tarik kalau memang kita sudah tidak lagi menjadi anggota koperasi. Seperti itu kan ya Pak. Nah, sedangkan simpanan sukarela yaitu bebas ya, kita kayak nabung biasa aja lah. Misalnya kita ada uang 100.000 kita masukin ke situ. Nah, itu nanti yang bisa digunakan untuk transaksi. Karena ini ada banyak pertanyaan Pak Fer di kolom chat gitu ya. Beberapa sudah dijawab sama Pak Gunadi ya. Oh iya betul. Wah banyak. Ya, ada pertanyaan transfer antar anggota kena ada biaya nggak Pak? Kalau antar anggota nggak kena biaya Pak, karena memang internalnya koperasi gitu, jadi antar sesama anggota saja gitu. Tapi kalau transfer ke anggota lain lewat bank itu ya kena biaya transfer bank itu. Oke, untuk yang transfer antar bank kan berarti ya Pak ya, seperti itu. Oh, oke. Nah itu nanti
pengirimnya siapa ya Pak ya? Kalau misalnya saya dari koperasi, dari akun koperasi saya gitu ya, transfer misalnya ke rekening banknya Pak Fernandes gitu ya. Ya, Nanti di penerimanya itu atas nama dari siapa ya Pak ya? penerimanya Oh, ya pengirimnya, sorry. Di Pak Fer kelihatan nggak dari saya gitu? Atau ada nama kopi atau apa gitu? kita jadi kopi kerjasama dengan payment gateway, Pak. Jadi yang muncul nanti nama provider payment gateway. Nah, cuman dari kita kan memang kopi aplikasi kopi ini punya struk, ada struk digitalnya yang Oke. itu dalam bentuk gambar. Jadi itu yang bisa di-share. Jadi pada saat transaksinya selesai di dalam history transaksi di Mm-mm. dalam struk ya, di dalam menu Mm-mm. struk itu ada struk-struk yang sudah kita lakukan. Misalnya kita transfer, misalnya nilainya 100.000. Nah ini struk kopinya sendiri bisa kita share. Nah itu jumlahnya kan sama dan jamnya juga relatively berdekatan gitu. Jadi payment gateway yang muncul di sana ya kita bisa cross check lah gitu. Oke. Nah, biaya transfernya ke bank itu berapa ya Pak ya? Kalau di perbankan kan antar bank itu kalau nggak salah tuh 6.500 sampai 7.500 ya. Nah kalau kita di Kopi itu untuk 12 bank utama, jadi mulai dari BCA, Mandiri, BRI, BNI, BTPN, CIMB Niaga gitu dan beberapa nanti kita punya listnya itu dari mulai 4.000. Tapi kalau yang di luar itu ya karena kita menggunakan payment provider gateway-nya bank itu biayanya 8.000. Oh, oke. Ya. Tapi Ada. mayoritas bank-bank besar ini ya BCA, Mandiri, BRI, BNI ini kan sudah BSM, Muamalat dan sebagainya ini biayanya 4.000. Jadi harusnya sih udah mengcover 90% lah dari komunitas yang menggunakan bank gitu di Indonesia. Kira-kira gitu, Oke. Pak. Nah, kalau untuk transfer ke dalam koperasinya sendiri gimana Pak? Misalnya saya mau nabung nih gitu ya, mau masukin dana ke rekening koperasi saya dari BCA misalnya. Ya. Itu transfernya gimana? Nah, itu menggunakan virtual account tadi yang saya demokan. Jadi pada saat kita daftar sebagai anggota, langkah pertama kan men-top up saldo simpanan gitu. Nah, men-top up saldo simpanan itu bisa dilakukan menggunakan virtual account. Nah, virtual account tadi misalnya pas di video kan dicontohkan Mandiri. Nah, menggunakan virtual account Mandiri kita masukkan nominalnya. Misalnya kita top up Rp500.000 di awal gitu kan. Nah, 500.000 itu nanti terbentuk virtual account. Nah, virtual account ini yang kita bawa nanti ke bank mandirinya untuk pas kita transfer gitu. Jadi transfer virtual account, nah kita masukkan angka virtual account-nya. Nanti kelihatan tuh, oh kopi Bapak Armanto gitu. Nah itu akan kelihatan. Oke. Ya sama lah ya kayak misalnya kita bayar untuk belanja yang online seperti itu, jadi virtual account-nya di-create per transaksi seperti itu ya. Ya, Jadi bukan free text ya, setiap nasabah kopi punya virtual account sendiri yang nanti amount-nya bisa diisi bebas gitu, enggak ya Pak? Jadi per transaksi gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini menarik Pak yang tadi bagi hasil itu ya 5% gitu. Kan kalau dilihat sendiri bank itu kan nggak berani Pak seperti itu. Ini jaminannya apa Pak dari kopi bisa, karena kan kita ini mau belajar menabung ya Pak ya. Menabung dan kebetulan juga dapat return yang janjinya lebih besar daripada bank gitu. Nah, ini gimana caranya kok bisa lebih gede Pak? Ya, saya pikir sih untuk koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam, kopi termasuk yang sangat konservatif Pak. Jadi, ya bahkan kalau di tempat lain tuh sebenarnya ada yang banyak lah yang berani sebenarnya lebih besar gitu. Karena memang koperasi ini melayani segmen kan yang pinjaman yang relatively segmennya tuh di luarnya perbankan lah, segmen mikro UKM gitu kan. Yang unbankable. Ya, unbankable. Tapi balik lagi tergantung dari pola bisnisnya ya, di mana kopi ini juga sebenarnya melakukan bisnis yang cukup konservatif lah Pak. Jadi memang kita juga tidak
jor-joran memberikan pinjaman, tapi ya sebisa mungkin kalau ada anggota yang menabung gitu ya, uangnya kita salurkan gitu untuk membantu UMKM. Nah, tentunya ya kita ada proses filter lah ya Pak ya, ada proses risk management, approval, ada kredit komite gitu kan, dicek bahwa oh ya ini eligible untuk kita pinjamkan, dan kita pun mengenakan pinjamannya itu ada margin lah gitu. Jadi ada jasa modal juga gitu kan, kita bantu, kemudian ada return yang diberikan. Dan returnnya ini pun sebenarnya sangat bersahabat dibandingkan yang di market lah gitu. Nah, tapi memang kalau misalnya dibandingkan sama bank, ya ini balik lagi, kalau di bank itu memang kurang, ya nggak ngerti ya, mungkin memang kurang efisien atau gimana. Jadi memang tinggi sekali, jadi mereka ngambil marginnya itu cukup banyak gitu. Dan ada beberapa bank, sebenarnya untuk simpanan atau tabungan aja itu ya malah berkurang terus ya Pak tiap bulan, karena memang bagi hasilnya itu hanya 0,2% per tahun. Tapi memang mereka melengkapi dengan fitur transaksi ya, maksudnya apa? Misalnya mereka punya ATM yang banyak, mereka punya internet banking, mobile banking, atau cabang yang banyak juga. Nah itu mungkin butuh biaya besar gitu. Jadi mereka tidak memberikan bagi hasil yang yang menarik lah gitu. Besar, iya. Gitu. Tapi jangan khawatir bahwa ya kan banyak juga sebenarnya yang memberikan di atas kami gitu. Bahkan kalau fintech itu bagi hasilnya juga jauh lebih tinggi. Nah kita cukup konservatif pola bisnisnya gitu Pak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak, untuk kan kaitannya untuk yang e-commerce tadi. Pertama, kalau sudah jadi anggota, ini kita bagaimana memasukin barang yang kita jual, Pak? Ya, nanti ada portalnya, Pak. Jadi, koperasi juga memberikan approval untuk anggota-anggota yang mau melakukan kegiatan commerce ya. Nah, ini jadi nanti si anggota atau kita sebutnya sebagai vendor ini akan dapat user login untuk ke portal. Nah, ke portal itu nanti bisa upload foto, upload isi data, kemudian barang apa yang dijual, deskripsinya seperti apa, update stok, kemudian ya melayani wilayah geografi mana aja gitu untuk penjualannya. Nah itu ada portal khususnya nanti. Dan itu nanti melalui proses kurasi kan ya Pak ya. Jadi tidak berarti any kind of product bisa diupload dan bisa dijual. Operasi melakukan proses kurasi lah gitu. Jadi ada proses QC lah kita lihat untuk produk-produknya. Karena kita juga menjaga ya supaya quality dari barang dan quality dari prosesnya itu terjaga gitu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan untuk masukin produk, apakah ini kita ngomong komunitasnya ya Pak ya, apakah antar member Fingo saja atau juga dipasarkan di luar komunitas Pak? Bisa terbuka sampai ke luar komunitas Pak. Jadi ada komunitas di luar Fingo juga bisa melihat produknya. Oh, oke. Dalam cakupan kopi gitu. Oke, jadi lebih luas lagi ininya ya Pak ya, marketnya ya, seperti itu ya. Sampai kemana-mana juga. Oke, nah terus juga ada pertanyaan nih Pak, untuk masukkan produk minimal naikkan margin berapa persen? Oh, itu memang sedang kita racik Pak. Oke, iya, itu nanti mungkin dengan One Fingo ya, dengan Pak Heri, Pak Rudi, kita masih discuss bagaimana skimnya, terus nanti hitung-hitungan seperti itu ya, mungkin ya Pak Fer ya. Oke, ini menarik sih, banyak banget pertanyaannya, kelihatannya banyak yang tertarik. Nah, ada satu lagi Pak, apa kelebihannya jika melakukan pembayaran biaya bulanan dengan menggunakan Kopi daripada transfer ATM? Ya, menggunakan Kopi nomor satu ya paling gampangnya, Bapak lagi di rumah sambil duduk-duduk ngeliat handphone, itu bisa bayar listrik Pak. Jadi Bapak nggak perlu ke ATM lagi. Oke. Tapi kalau dengan app harganya sama ya. Tapi itu diperhitungkan sebagai volume nggak Pak ya, yang untuk nanti jadi untuk diperhitungkan di dalam SHU juga atau?
Oh iya, iya. Jadi transaksi yang jadi tadi Pak jasa usaha ya. Nah, ini kan koperasi juga melakukan berbagai kegiatan usaha yang mana memfasilitasi anggotanya gitu kan. Nah, untuk kalau semakin sering bertransaksi ya tentunya poinnya semakin tinggi lah gitu istilahnya. Ya. Oke, ya. Ya, mungkin jadi jawabannya itu sih ya, karena kan koperasi ini kan ya istilahnya bisnisnya kita juga gitu, karena ya pengurus itu ya juga sama-sama anggota seperti itu juga. Jadi ya kita membayar lewat dari situ ya nanti akan jadi untuk diperhitungkan di dalam SHU-nya, kurang lebih gitu ya Pak Fernandes ya. Kalau lewat perbankan kan Bapak Ibu bukan pemiliknya bank gitu. Iya. Karena koperasi kan Bapak Ibu sebagai pemiliknya koperasi juga gitu. Iya. Dari koperasi tersebut. Iya. Kenapa milih koperasi ya salah satunya itu juga. Iya. Saya ingat banget dulu waktu kerja di kantor yang lama kan ada koperasi juga gitu ya. Teman yang aktif di koperasi yang sering melakukan pinjam itu SHU-nya lebih gede daripada yang cuma nggak ngapa-ngapain di koperasi, Pak. Ya, bener ya? Aktif di komunitas itu akan menghasilkan. Ya, betul. Jadi ini kuncinya seperti itu, karena koperasi itu adalah komunitas, ya kalau kita aktif dalam komunitas itu ya kita akan menghasilkan dari situ. Oke, mungkin mungkin masih banyak pertanyaan kali ya, tapi karena juga sudah cukup malam gitu ya, jadi mungkin penjelasannya dicukupkan di sini ya, Pak Fernandes untuk kopi. Semoga Pak Armanto, maaf satu lagi nih, untuk yang masalah kode referralnya gimana ya itu ya? Oh ya, mungkin kode referralnya begini Pak. Jadi kita ada kode referral khusus yang mana nanti itu merefer ke komunitasnya. Jadi memang. Nah kalau misalnya sekarang, kalau misalnya saya mau uji coba, apa bisa ini nggak? Misalnya ini apa teman-teman udah ada yang mau nih? Ya. Itu bisa. Boleh. Nanti kita ada kode referral khusus, kita bahas dulu dengan koordinator komunitas. Kode referralnya itu apa? Nah untuk jadi nggak bisa di luar komunitas itu tiba-tiba meregister gitu kan, langsung masuk ke dalam komunitasnya itu kami ya nggak prefer lah seperti itu. Jadi memang perlu ada kode referral khusus yang memang sudah merefer ke komunitas tertentu gitu Pak. Tapi itu bisa langsung segera ya? Kalau memang nanti udah oke gitu ya semuanya. Soalnya udah ada beberapa yang mau masuk gitu. Wah menarik ya Pak. Bisa langsung segera diupdate ya. Izin Pak, mau nanya Pak. Fungsi dari kode referral itu apa seperti kode keanggotaan itu Pak? Atau ada fungsi lainnya? Nggak ada Pak. Jadi gini, untuk menandakan bahwa kode yang masuk ini, yang login ini, referensi siapa gitu? Itu dari komunitas mana gitu Pak? Itu dalam komunitas tersebut gitu. Itu aja sih untuk itu. Jadi memang nggak kalau dibuka kan nanti pada daftar gitu kan, kita juga bingung. Memang kita tuh mengutamakan ke arah komunitas Pak. Jadi nggak sembarangan. Satu kode referral itu untuk satu komunitas atau untuk setiap anggota? Untuk komunitas Pak. Komunitas, oke baik Pak. Jadi itu untuk sebagai penanda aja ya, karena sebenarnya kan platformnya satu Kopi, tapi di dalam Kopi itu ada One Fingo, mungkin nanti ada Two Fingo, Three Fingo, Four Fingo, mungkin kayak gitu kan. Nah jadi kode referral ini untuk penanda komunitas, beda seperti kalau termnya kami yang di Fingo, kode referral itu melekat ke pribadi Pak Fer gitu ya. Jadi makanya tadi Pak Rusdi mengkonfirm apakah kode referral itu refer ke pribadi atau ke komunitas. Tapi kalau dalam hal ini case-nya berarti memang ke komunitas ya Pak? Ya komunitas. Ini mungkin ini ya teman-teman, saya minta perwakilannya aja gitu ya. Jadi dari Pak Rudi, di sini kan ada Pak Rudi, mungkin juga ada ini beberapa AM sama Pak Armanto juga. Apakah kita mau di-set nama aja langsung gitu ya, supaya memang bisa langsung dipercepat juga gitu. Jadi teman-teman juga tahu nanti kalau misalnya sampai ada yang mau, udah tahu kode referralnya apa gitu. Gimana Pak Rudi, Pak Armanto, Pak Rusti? Kayaknya nanti melalui kita dulu deh. Karena nanti kalau misalnya itu yang lain udah terbuka, referralnya berarti masing-masing semua bisa daftar, enggak?
atau Oh, memangnya begitu kan sistemnya ya? Atau bukan? Atau gimana ya Pak Fernandes? Pak Fernandes, sebaiknya kode referral ini hanya pengurus kita yang tahu atau memang terbuka aja siapapun bisa Lurus saja Pak, Gimana? gitu ya. Lebih baik gitu ya. Maksudnya gini, kalau memang apa namanya yang mau daftar masuk dalam OneFingo ini memang tahu bahwa cara mendaftarnya memang menggunakan kode referral itu. Jadi kuncinya gitu Pak. Oh, berarti nggak perlu terbuka lah ya untuk komunitas masing-masing aja ya? Iya. Tapi kan ini maksudnya nanti kalau misalnya udah tahu juga kebuka ya? Atau gimana nih? Oke, sekalian ya kita bahas masalah ini pas security-nya gitu. Kalau misalnya nih, misalnya kodenya misalnya ini OneFingo. apa? Misalnya ini apa community misalnya gitu ya. Ya. Misalnya kodenya. Nah nanti kan kalau yang mau masuk kan harus masukin data sendiri tuh community, ya. Nah berarti kan sama juga dengan sudah terbuka gitu ya. Oh iya masuk. Tapi kan kode referral itu kan bisa kita bikin unik Pak. Misalnya Fingo 123 gitu. Nah kan yang tahu kunci Fingo 123 itu kan memang dikasih tahu ya. Fingo, ya. Ya. Jadi memang prosedurnya berarti yang mau daftar kontak dulu gitu ya. Kontak dulu baru kita kasih tahu kode referralnya ya. Nanti kita siapin formnya Pak Heri untuk pendaftaran itu, jadi lebih terdata juga. Walaupun nanti tetap harus ada pendaftaran sendiri ya Pak Fer, karena ada IKYC-nya di situ. Saya lihat tadi harus ada foto dengan KTP segala macam kan ya. Ya, harus tetap ada seperti itu. Tapi minimal dibatasi ya. Jadi memang yang mau serius doang baru kita kasih tahu ya. Ya, betul. Oke, sip. Oke Pak, jelas Pak. Sip, terima kasih banyak Pak Fernandes waktunya. Pak Gun juga yang bantu jawab pertanyaan, dan saya yakin di belakang ada Pak Yul di sana gitu ya, atas penjelasan untuk Koperasi Online Pintar Indonesia. Semoga jelas ya, banyak pertanyaan dari teman-teman nanti gitu ya. Nanti bisa kita terusin lagi kalau masih ada pertanyaan. Oke, makasih Pak Fernandes waktunya Pak. Ya. Nah, teman-teman tadi udah dengerin penjelasan dari Pak Fernandes ya tentang bagaimana Koperasi Online Pintar Indonesia, cara bekerjanya seperti apa. Nah, terus juga kita juga bisa jualan di situ. Nah, malam hari ini saya mau undang teman-teman yang mau sharing produk gitu ya, yang mau sharing produk yang dimiliki gitu ya. Tapi yang akan di-sharing ini belum tentu akan masuk ke dalam platform Kopi ya. Jadi saya note dulu, jadi kesempatan untuk presentasi produk ini terbuka buat semua teman-teman gitu ya. Tentunya ngisi form dulu, nanti kita atur jadwalnya. Tapi semua teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas ini. Tapi untuk bisa masuk ke platform Kopi, nanti akan melalui proses review lagi gitu ya, baik melalui para leader pertama, dan kedua nanti juga melalui seleksi dari pengurus dari Kopi. Nah, malam hari ini harusnya ada 2 yang akan sharing tentang produk, cuman kelihatannya yang hadir cuman 1, ada Pak Irwin ya. Selamat malam Pak Irwin, masih sama kita Pak? Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Irwin. Oh ya, malam. Malam Pak. Ya. Ya. Silakan Pak. Jadi produknya apa nih Pak yang mau diperkenalkan ke kita pada malam hari ini Pak? Ya, produknya ini kita bikin produk ini topi, seragam. Oke. Terus topi ya, seragam, ini kaos-kaos. Iya. Oke. Dengan bordir maupun sablon. Terus ini juga wangi. Konveksi ya Pak Irwin ya, seperti itu ya. Oke. Pak Irwin domisili di mana Pak? Saya di Johar Baru Pak, Jakarta Pusat.
Oh, di Jakarta gitu ya. Nah, ini produksi sendiri, Ya, produksi usaha sendiri. sendiri seperti itu ya. Sudah dari kapan, Pak? Kita start dari 2003. Dari 2003. Nah, selama ini marketnya kemana aja Pak Irwin, kalau boleh tahu? Ke restoran, terus pabrik untuk sourcing, satpam, OB, terus sekolahan, restoran, hotel. Jadi industri juga butuh seragam seperti ini. Barpak kayak gitu. Iya. Barpak gitu. Jadi kita ada kemeja juga, pabrik-pabrik. Skalanya sudah nasional atau gimana nih Pak? Sekarang Jakarta dan sekitarnya Pak, Jabodetabek. Jabodetabek. Luar Jabodetabek kita ke Kerawang, Serang, kita ke Banten, untuk pabrik-pabrik ya. Oh, seperti itu. Oke. Oke, silakan Pak dijelaskan lebih detail tentang produknya, terus penawarannya seperti apa untuk bagi teman-teman, jadi supaya tahu apa sih yang ditawarin oleh Pak Irwin ini, terus mekanismenya seperti apa. Silakan Pak. Jadi kita bergerak di bidang jahitan seragam Pak, untuk kaos juga kita mulai dari 2003. Terus bagi rekan-rekan ya, bingung, nanti ada komisinya itu bagi hasil juga ya, nanti kalau dari rekan-rekan itu topi Rp1.000, Rp2.000, kaos itu Rp2.000, kaos dan topi. Kalau seragam setelan atas bawah itu Rp4.000 per setel. Minimal order tuh 50 piece. Kalau di luar Tinggo itu 100 piece minimal order, karena itu menyangkut quantity dari pembelian bahan Pak. Jadi kalau lebih dari kurang dari itu akan mahal ongkos dari pembuatan seragamnya. Kalau dia 50 tuh masih masuk standar harga untuk pemasaran, harga bersahabat itu Pak. Terus website kita ada di www, bisa dilihat di duniaseragam.online. Websitenya saya udah konveksi produk-produknya itu. Kita sudah melayani lebih dari 1.000 seragam gitu Pak. Dari kalangan seperti langganan tetap kami kan Yoshinoya, restoran tuh untuk pengadaan seragam Nusantaranya. Terus PT Sri Rezeki, pabrik peleburan pabrik baja. Terus Intek, PT Ekoruf, terus PT PMP Polimetal, dari Polimetal Presindo, atau di sini PMP. Terus ada Prima Jasa untuk outsourcing, untuk sekolahan tuh Dharma Putra, STM Dharma Putra, STM St. Joseph, terus Bakmi Bintang Gading ke restoran, juga Ajisan Ramen, dan banyak lagi yang belum saya sebutkan juga. Untuk produk ini kita menggunakan bahan dari bahan drill, karena drill ini sangat bersahabat dan kuat. Maksudnya adem gitu, dipakai di tropis Indonesia. Tropis. Jadi ini ada kartunnya, ada kartun dengan warna, banyak, ada ribuan warna. Terus kita juga gunakan ini juga drill untuk kemeja, untuk berbagai desain juga nanti ada. Itu Pak.
warna-warnanya. Ini juga menggunakan drill. Terus kalau untuk staf-stafnya itu kita pakai bahan yang halus, penosa, tropika, gitu. Jadi, banyak banget pilihan corak bahannya banyak Pak. Terus untuk rumah sakit, industri rumah sakit ini bahan halus untuk dokter atau perawat itu pakai bahan-bahan yang jatuh di badan gitu. Adem, dingin juga ya, karena konfigurasi lebih banyak di AC, ruangan AC, polyester lebih dominan ya. Dan banyak-banyak lagi Pak. Konveksi kami ada di Kerawang Timur, Pelari. Itu perusahaan kantor tetap di Johar Baru, Jakarta Pusat. Untuk pengiriman, kalau di Jabotabek free ongkos kirim. Kalau di luar Jabotabek itu kena ongkos kirim nanti per paket, per kilo. Ya, dari jarak tempuh pengiriman. Ya. Terus untuk harga memang variatif Pak, karena seragam itu identik dengan bordir berapa banyak ditempatkan di pakaian kostum ataupun sablon. Terus dari pemilihan bahan itu kan mereka mau yang KW1, KW2 gitu, bisa dibicarakan Pak. Tapi biasanya mulai dari harga berapa Pak Irwin? Setel untuk seragam pabrik itu kisaran 175.000 Pak. Atas bawah udah cukup bahan semua. Iya. Baik bahan bordir, satu logo kecil di dada kiri gitu Pak. Nah itu kalau tadi minimal order itu kan 50 piece ya Pak ya, untuk per model berarti kan ya? Betul ya? Iya. Nah itu pengerjaannya berapa lama Pak? Pengerjaan itu 2 minggu sampai 3 minggu Pak. 2-3 minggu ya? Ya. Oke. Karena ngantri di bordir. Bordir ini kebetulan saya nggak pegang mesin bordirnya, ada rekanan. Nah itu ngantri di bordir. Karena harga mesin bordir yang mahal per Iya. M. Iya. Oke. Nah itu berarti tadi yang offering spesial buat teman-teman di One Fingo community itu ya. Jadi kalau di luar Bapak minimal 100 pieces, ini buat teman-teman di One Fingo itu cukup dengan 50 pieces saja ya Pak ya. Betul ya? Ya. Oke. Terus juga ada komisi tadi ya Pak ya, yang apa ada 1.000-2.000 itu ya untuk per produk ya, yang di ini ya. Betul ya Pak. Oke. Betul. Itu benar Pak, kalau Jakarta free ongkos kirim Pak? Betul Pak, nanti itu saya bisa kirim. Oke, menarik. Iya. Nah, silakan mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya ke Pak Irwin, silahkan aja gitu ya, langsung di unmute. Silahkan kalau ada yang mau langsung pesan, atau ini malah ada Pak Soleh bilang mau ikut supply bahan Pak, boleh nggak Pak? Ya boleh Pak, nanti kita lihat range harga bahan di pasaran, sama nanti bisa masuk ya kita pakai. Misalkan ada bahan yang mau kontak ke Pak Irwin ya untuk ya, Pak. Untuk itunya silahkan. Ada yang atau mungkin dari Pak Heri, Pak Rudi mau bertanya ke Pak Irwin? Iya, malam Pak Irwin ya. Iya Pak. Iya Pak. Pak, ini saya sedang lihat webnya, ini keren nih, webnya pun sangat informatif ya. Mungkin ini Pak, untuk bintang iklan ya, kalau memang butuh saya bersedia Pak.
Iya. Tapi keren loh Pak. Apa ya, langsung identik ke Pak Irwinnya langsung. Jadi ini sangat inspiratif juga buat kami Pak. Jadi jangan segan-segan kita sendiri jadi modelnya seperti itu Pak ya. Iya, Pak. Jadi kalau Pak Irwin menjual informasi ini kan langsung orang yakin gitu, memang Pak Irwin gitu ya. Iya. Ini luar biasa Pak. Pak Ya, Rusdi tapi saya maksudnya bersedia, Pak. jadi bintang iklannya minta honor berapa gitu Pak Rusdi? Oh enggak mesti angkanya Pak. Kalau dilibatkan aja udah senang saya Pak. Ya, barangkali nanti ada rekan-rekan yang mau di tempat kerja atau ada event-event promosi boleh Pak. Memang nanti ada segi komisi Pak. Nanti kalau dikumpulkan Lolita, boleh minta nomor teleponnya nggak Pak Lolita? Ya. Ya. Pak Irwin di nomor berapa Pak untuk supaya bisa teman-teman bisa reach kalau mau pesan atau apa? Di number 0813. Iya. 0813 1499 1811 Pak. 0813 1499 1811 ya. Ya betul Pak. Betul ya. Nah itu sudah saya taruh di chat ya teman-teman kalau ada yang berminat untuk produk konveksinya Pak Irwin yang luar biasa, minimum quantity 50 itu kecil banget sih ya kalau sekarang kita pesan-pesan kayak gitu ya. Nah, terus juga dengan harga yang bersaing, terus juga masih ada lagi tambahan komisi ya kalau teman-teman mau jualin lagi masih bisa dapat dari situ, atau kalau memang untuk seragam kantornya sendiri kan juga dapat lebih murah ya, bisa ngubungin Pak Irwin di nomor 0813 1499 1811. Betul ya Pak Irwin ya? Iya. Gitu. Dan jangan lupa kalau yang di Jakarta itu ongkos kirimnya free. Berapapun Pak kilonya gitu ya Pak? Yakin Pak? Dikirim Pak. Iya ya kan kadang kalau free ongkir ada bintangnya 20.000 gitu Pak ya. Oke. Ukuran itu SML XL Pak nanti. SML XL. Oke. Celana nanti nomoran 27 sampai ke nomor 38 di yang big size kita ukur. Oh, oke. Ya. Sip. Oke. Baik, makasih Pak Irwin atas waktunya ngobrol-ngobrolnya untuk sharing produknya pada malam hari ini. Sukses ya Pak, dan jadi anggota koperasi jangan lupa ya supaya produknya bisa nanti masuk ke situ. Ya. Iya. Oke, selamat malam Pak Irwin. Makasih Pak. Ya. Nah, teman-teman, tadi sudah kita dengerin ya produknya Pak Irwin berupa produk konveksi, any kind of konveksi, mau topi, mau baju, celana, ya bahan drill, sampai bahan baju kantor semua ada gitu ya. Jadi silakan kalau ada yang kebutuhan tentang seragam bisa menghubungin beliau kayak gitu. Nah, mungkin kayaknya itu aja kali ya agenda kita malam hari ini ya Pak Heri ya, Pak Rudi ya, atau ada yang lain yang mau disampaikan Pak? Ada teman-teman lagi mungkin yang lain? Ya, produk kan harusnya 2 ya. Jadi Iya, tadi Pak Haris ada, Pak Haris sudah siap? Pak Haris minggu depan katanya Pak. Oh, minggu depan. Beliau nyari gambarnya dulu kelihatannya. Oh ya. Oke deh kalau gitu ini deh mungkin kalau nggak ada lagi saya mau ini ya mau kasih contoh ya, misalnya nanti ada misalnya ini apa produknya seperti apa yang memang mudah dijual dan memang banyak dibutuhkan juga sama teman-teman gitu ya. Nanti sebentar ya, saya coba kasih sebentar contohnya. Mangga Pak. Nah, jadi teman-teman silahkan manfaatkan komunitas ini ya. Jadi punya barang apa, punya produk apa, prioritas untuk yang produksi sendiri, UKM, silahkan sharing di sini. Ya, jadi kalau memang memungkinkan gitu, jadi produknya teman-teman bisa bantu cari ya. Jadi yang memang misalnya contohnya ya, misalnya saya seperti ini nih. Saya tuh misalnya ada Bluetooth ya, ada Bluetooth seperti ini, Bluetooth
mirip yang dengan yang di ini ya, yang di RM99 tuh. Nah, cuman ini memang serinya beda ya. Jadi ini apa TWS. Nah, jadi produk ini memang misalnya kita kita tentukan nih harga jualnya misalnya ini di 250.000 gitu ya, 250.000 harganya. Ini Bluetooth yang memang ada power banknya juga, udah 5.0 ya. Jadi udah 5.0 dan bentuknya juga elegan. Ini tadi saya juga belum siap-siap ya. Jadi ini dari flyernya, dari bentuknya semua ada ya. Nanti bisa disusulkan mungkin ya. Ini saya baru contoh aja, kasih contoh. Nah, jadi diharapkan ini ada dua warna ya. Jadi ada warna putih ya. Jadi ada warna putih ini buat dudukan baterainya gitu ya. Buat dudukan baterainya seperti ini. Ini ada buat power banknya di sini ya. Nah, jadi produk-produk yang simpel seperti ini yang memang nanti coba teman-teman cari, ulik ya, bisa. Nah, ini tuh nanti mirip seperti ini ya. Jadi nanti sistem harganya pun mirip-mirip dengan yang Vingo gitu ya, bawain. Jadi harganya misalnya kita tentukan di 250.000. Nah, nanti teman-teman itu cukup tebusnya atau dapat cashbacknya sekitar 75.000 misalnya ya. Nah, ini jadi ini yang modelnya tinggal di sentuh-sentuh aja ya, simpel. Kemudian kalau ditaruh di tempatnya, ini langsung ngecas ya gitu. Ngecas ada ini seperti ini tuh. Ada ini apa udah berapa persen gitu ya. Maaf ini 86%. Ya, ini langsung ngecas gitu, dan di sini kalau yang 86% itu kapasitas baterainya. Kalau yang kiri kanannya berarti di posisi earphone-nya masih kosong. Nah, ini earphone ini udah 5.0, tahan air juga gitu ya. Tahan air juga ya, bisa dipakai buat, kalau di iklannya sih di promosinya bisa dipakai buat berenang juga bisa gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman contohnya seperti itu ya. Jadi kita udah tentuin harganya bisa berapa, nanti kira-kira cashback buat teman-temannya berapa. Nah, nanti harga jualnya gimana? Misalnya teman-teman nanti mau jual 200.000 pun silahkan gitu ya. 200.000 boleh, berarti kan sudah ada margin 25.000. Nah, jadi saya barang-barang yang seperti ini kita cari ini tujuannya apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa cepat dulu nih. Jadi kalau misalnya ada PS yang masuk, ya ada PS yang masuk, ini langsung teman-teman bisa langsung membuat balik lagi dengan uang yang dikeluarkan. Misalnya kita misalnya target 300.000 ya, misalnya dengan menjual produk-produk teman, misalnya cukup menjual 20 sampai 30 piece juga pun sudah kembali modal gitu. Jadi sehingga teman-teman bisa fokus untuk mencari shopper ya. Nah, ini tentunya produknya harus yang berkualitas ya, produknya berkualitas dan memang siap untuk melakukan pengiriman ya. Tadi seperti yang udah disampaikan juga gitu, kita harus siap semuanya ya. Nah, nanti contohnya lagi harus disiapkan juga dengan brosur-brosurnya kalau ada gitu ya, contoh-contoh ini gambarnya, sehingga teman-teman di sini juga untuk jualannya juga lewat WhatsApp, lewat Facebook atau lewat apa tuh bisa mudah gitu ya, bisa cepat. Nah, jadi ini baru contoh ya, misalnya contoh. Ya, jadi teman-teman misalnya kalau sampai ada yang mau pun boleh nih ini. Ya, jadi produk ini best seller gitu ya. Jadi di saya pun ini best seller banget gitu. Jadi itu contoh ya. Jadi coba tawarkan 250.000 ya, nanti cukup tebusnya misalnya cuma 175.000 gitu. Ya, jadi dibuat seperti itu. Nah, tentunya barang-barang ini nanti akan dikurasi juga sama teman-teman yang lain. Ya, jadi ini saya memberikan contoh gitu ya. Dan memang ini saya contohnya juga real ya. Jadi real. Nah, nanti kalau misalnya nanti produk saya atau produk teman-teman lolos, nah itu berarti akan diangkat di Koperasi Kopi atau di onefingo.com ya. Jadi akan ditayangkan di sana. Tapi kalau misalnya nanti tadi dijelaskan nih, ternyata produknya agak sulit dan marketnya terbatas gitu ya. Nah, itu mungkin nanti bisa secara japri pun is okay, kita tidak larang gitu ya. Tapi mungkin tidak bisa dipromosikan di website saja.
Nah, jadi cari produk yang memang betul-betul bisa dipasarkan untuk ke seluruh Indonesia mungkin lebih baik. Ya termasuk mungkin makanan juga bisa, tapi otomatis harus yang tahan lama gitu ya. Dan tentunya balik lagi, dari sisi margin pun teman-teman harus, lihat karena harus ini apa, efisiensi juga ya. Jadi kita punya tujuan memang mencari produk-produk yang memang, bisa dipasarkan oleh teman-teman yang di sini dengan mudah tentunya ya, gitu. Oke, gitu aja Pak Armanto. Sip, makasih Pak Heri. Nah, jadi udah jelas ya guideline-nya dari Pak Heri. Kalau mulai deh nyari-nyari sekarang nih tetangga punya barang apa gitu ya. Siapa tahu ternyata di sebelah dia ada industri kerajinan ya, entah bikin sepatu ya, atau mungkin ada industri makanan seperti itu, seperti tadi Pak Heri bilang. Tapi ya kalau makanan mesti harus diperhatikan expiry date dan sebagainya, dan kalau dikirim apakah rusak dan sebagainya kayak gitu. Tapi pada prinsipnya ya kita mesti kreatif ya, karena bagaimanapun juga kalau dalam Untuk bisnis itu teman-teman ya yang belum itulah subscribe, kreativitas silakan di situ, subscribe gimana dulu, kita bisa menangkap like dan share-nya. peluang yang ada, mungkin kayak gitu. Oke, mungkin karena sudah semakin malam juga ya, sudah hampir jam 10, senang banget teman-teman masih full sampai malam hari ini ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing dari Pak Rudi atau Pak Heri, silakan Pak. Silakan Pak Rudi mungkin ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Arman, Pak Heri, Pak Rusdi, dan semua yang bertugas. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih bersama kita hingga malam hari ini. Jadi semoga jelas ya dari arahan dari Minggu tidak menjadi pertanyaan lagi bahwa memang diundur, tetapi kita akan terus berkembang sebagai sebuah komunitas, bukan hanya mengembangkan bisnis Vinggonya, tapi juga jika Bapak Ibu punya bisnis-bisnis masing-masing, kita bisa kembangkan juga di sini. Walaupun kita menggunakan satu platform koperasi gitu ya. Nah, tadi sudah dilihat apa saja keuntungannya di koperasi itu sudah kelihatan jelas. Kalau menyimpan aja itu tidak harus deposito ya, kapanpun bisa diambil, tapi itu dapat dapat bagi hasilnya itu besar, 5-6% itu per bulannya itu dapat gitu ya. Nah, belum lagi nanti kalau sudah e-commerce-nya running dengan banyak produk-produk dari rekan-rekan kita sendiri ya, kita bisa saling membantu membeli dari teman gitu ya. Dan kita juga bisa jualkan ke sekitar, ke rekan-rekan kita, tapi kita mendapatkan hasil gitu. Nah, baik, saya sih hanya berharap bahwa kita sebagai komunitas bisa terus bergandengan tangan, kita berkembang semakin besar gitu ya. Terima kasih, itu saja penutup dari saya, Pak Arman. Saya kembalikan pada Pak Arman, host kita yang luar biasa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman dengan produk yang beda lagi ya. Oke, sampai ketemu minggu depan dan salam sehat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like dan share-nya.